Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 14 November 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi landasan untuk kami melaksanakan berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dengan judul, Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin. Renungan harian kita pada pagi hari ini diberi judul Keselamatan dan Pemulihan dari Allah. Kasalamaran sia katilendokan diomai puang matua. Tidak ada alasan bagi setiap umat Tuhan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena Dialah sehingga kita memperoleh keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat yang 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nabi Yesaya menyaksikan kepada umat Tuhan sekaligus mengajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas pemulihan yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhan memang murka atas dosa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dihukum. Namun oleh kasih-Nya yang besar, Ia memulihkan mereka. Allah sedang melakukan proses penyembuhan dan pemulihan bagi mereka setelah mengalami kesulitan dan penderitaan. Pada ayat yang kedua sampai yang ketiga, Yesaya menyatakan kepada umat Tuhan bahwa keselamatan dari Allah adalah anugerah yang diberikan kepada umat-Nya melalui iman dan percaya kepadanya. Allah adalah sumber keselamatan dan kekuatan. Untuk itu kita diajak untuk mengandalkan Allah dalam setiap situasi dan tidak perlu takut, sebab Allah akan selalu ada bersama kita dan memberikan kekuatan dan perlindungan. Pada ayatnya yang keempat sampai yang keenam, dinyatakan kepada umat Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan menaikkan pujian kepada Allah sebagai sumber keselamatan. Bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita telah menyadari keselamatan dan pemulihan
dari Allah dalam hidup kita? Apakah kita telah mengandalkan Allah dalam setiap situasi? Apakah kita telah mengucap syukur kepada Allah? Mari kita mengatakan, "Aku akan memuji Dia karena keselamatan telah dianugerahkan kepadaku." Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman tersebut menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami dapat menjadi garam dan terang-Mu dalam dunia ini. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh dan yang dalam duka. Kiranya Tuhan datang sebagai penghibur yang sejati, menguatkan hati dan tubuh mereka yang dalam kelemahan. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat berhasil di dalam-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, seru sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 November 2025. Tuhan Yesus memberkati.